Assalamualaikum, salam sejahtera. Dari teknologi informasi ini, selain ada sisi manfaatnya, terkadang ada sisi negatifnya. Jika itu di tangan orang yang tidak benar. Ada suatu video yang saya terima di satu TikTok, gambar saja, terus dengan nada suara seperti suaranya Pak Hendro Priyono. Apa bukti bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja? Saya 30 tahun di intelijen. Saya simak konten itu, narasinya sangat kasar. Seperti orang yang tidak punya tanggung jawab sosial. Karena yang dikritisi di situ langsung menusuk kepada dua lembaga, kepolisian dan TNI. Saya agak curiga dengan diksi di situ dari seorang Pak Hendro Priyono. Saya lihat Pak Hendro ini sebagai seorang ayah lah, sebagai bapak bangsa, yang dia dihormati dalam semua lembaga, yang selalu membicarakan kepentingan NKRI. Dia terdepan terhadap sesuatu hal, reaksi masyarakat atau suatu kelompok atau apapun yang gerakannya itu bisa merusak tatanan NKRI ini. Yang mana di situ kita punya falsafah Pancasila dan kebinekaan. Pak Hendro menolak yang namanya rasisme, terus isu-isu SARA. Dia khawatir tuh, karena negeri ini bisa hancur dari hal-hal yang berbau SARA. Cukup kita dapat pelajaran dari negara lain. Nah, di konten itu saya agak kurang percaya begitu. Saya coba mencari jalur sampai akhirnya menghubungin Pak Hendro. Saya tanyakan tentang al-ehwal konten itu. Apakah benar itu Bapak yang bersuara atau itu statement Bapak? Pak Hendro mengatakan itu tidak benar. Suara saya dipakai. Ya jelas tidak benar. Karena saya tidak pernah ditanya soal itu dan saya juga tidak pernah dimintain izin untuk memposting foto saya. Jadi satu pesan dari seseorang yang sembunyi dengan memposting orang lain, itu kan pelanggaran. Itu berarti bukan Pak Hendro itu ya Pak? Yang beredar di suara itu? Bukan. Sama sekali bukan saya itu. Saya nggak pernah ngomong itu. Juga sama sekali saya tidak pernah dimintain izin untuk diri saya diposting begitu dengan pesan-pesan yang dari pelaku. Nah, inilah saya bilang berbahayanya. Padahal yang saya tahu Pak Hendro itu sangat bisa diterima segala tempat, di polisi, di TNI. Dan banyak hal lah dari TNI atau polisi saat ini tuh juga sering berhubungan dengan Pak Hendro. Karena masih bisa dipakai itu ide-idenya, wawasannya dalam menjaga NKRI. Mungkin kan Pak Hendro punya pengalaman intelijen yang bagus lah. Pak Hendro salah satu sekarang tokoh yang sepuh, yang tahu lahirnya Indonesia ini sampai ini hari. Dia bisa melihat sisi positif dan negatifnya. Dan apabila Pak Hendro ingin memberi suatu saran, mereka tuh pada datang. Mereka bertanya langsung kepada Pak Hendro. Pak Hendro tidak pernah secara terbuka itu secara kasar, bagi yang saya lihat dari konten itu ya. Bombastis lah saya lihat, menusuk banget. Itu bukan tipe dari Pak Hendro. Di situ saya tanyakan, tetap Pak Hendro mengatakan dia bukan. Nah, karena apa? Saya juga ingin meluruskan dalam hal ini apa? Itulah bahayanya dari teknologi informasi. Seharusnya Pak Hendro itu bisa aja dia melaporkan atau menuntut. Tapi terkadang kita ingin memberi pelajaran kepada orang lah. Kita ini hidup juga harus berpikir. Jangan cepat menerima suatu media itu kita telan mentah-mentah. Terkadang itu juga itu perbuatan tangan-tangan kotor lah. Terkesan pembicaraan benar, tapi itu bisa merusak kehidupan. Tidak seharusnya semua kritik itu dibuka di luar, apalagi yang menyangkut suatu lembaga. Apalagi seorang Pak Hendro itu seorang yang purnawirawan. Dia punya etika dalam berbicara itu. Zaman dulu Orde Baru itu, jarang sekali seorang bawahan itu mengkritik atasan itu sampai kasar itu tidak pernah. Kenapa? Itu punya ketaatan, perintah komando. Tidak ada demokrasi harusnya di tentara itu. Jadi harus dia tunduk kepada atasannya. Nah, disitulah saya melihat nggak mungkin lah Pak Hendro itu berbicara yang begitu tajam sampai menusuk ke satu lembaga Polri dan TNI. Itu Pak Hendro bilang, saya ingin dirusak hubungan saya, sementara hubungan saya itu dengan semua lembaga itu baik. Ya itulah Pak, kadang-kadang manusia ini ingin mengadu domba. Media bisa dijadikan ajang adu domba, fitnah. Mungkin tuh nggak salah tuh ada perkataan tuh, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa saya bilang begitu? Dengan kita mengebut satu ruangan yang mati berapa orang, tapi dengan kebohongan itu Pak bisa membuat bodoh sekian banyak orang.
bisa merubah image seseorang. Yang orang itu baik bisa jadi buruk. Makanya itu dengan media itu apa? Orang baik dijadikan seperti pengkhianat atau penjahat, pembunuhan karakter. Dan orang buruk bisa dimanage atau dibuat seperti terkesan seperti kesatria. Ini seperti melempar batu sembunyi tangan lah. Saya lihat ada kekecewaan dari Pak Hendro itu. Inilah berbahayanya. Bisa aja dibawa ke jalur hukum. Tapi Pak Hendro ingin mendidik masyarakat Indonesia itu apa? Yang dewasa lah. Jangan karena suatu pandangan politik beda atau apa, atau kita menyerang. Kalau kita ingin memberi kritik kepada seseorang itu yang jujur lah. Anda kan harusnya izin, ingin mengambil gambar yang Pak Hendro di situ, Anda ingin mengutip suara Pak Hendro itu, Anda harusnya izin. Tapi di negeri ini sudah liar lah saya lihat. Media ini sangat liar sekali. Nah, itu juga terjadi kepada saya. Yang saya dibilang ada satu TikTok itu seperti ini. Itu dikatakan, saya dibilang katanya buzzer aguan muncul. Habib Kribo menentang perintah Presiden Prabowo. Pagar laut jangan dibongkar. Lah, ini berita dari mana? Saya tidak pernah mengatakan ini. Kenapa saya tanggap ini? Karena cukup banyak yang menonton. Dan semua komennya menyerang pribadi saya. Padahal saya tidak pernah menyinggung tentang pagar laut. Saya pernah membuat satu berita yang situ sudah saya tegaskan. Saya tidak akan pernah berbicara teknis yang terjadi di PIK. Kalau emang ada suatu kesalahan, ya diluruskan. Yang saya cuma bela waktu itu di PIK apa? Tentang pembangunannya. Karena negeri ini kalau mau maju, kita harus mendukung pembangunan. Kalau enggak, ya kapan lagi kita mau maju? Kapan lagi kita membuka lapangan pekerjaan? Kapan lagi kita ini bisa menjadi negara yang beradab? Karena peradaban itu tidak bisa lepas dari pembangunan. Makanya setiap para rasul itu apa? Menyempurnakan ekonomi, sistemnya. Supaya apa? Masyarakat itu berproses membangun. Nah, di situ kok saya kaget ada satu TikTok, pertama saya diamkan aja. Saya pikir sedikit, ternyata banyak beritanya. Dan ada seseorang yang menanyakan kepada saya, apakah benar nih konten statement Anda? Saya bilang tidak benar. Saya tidak pernah menyinggung tentang pagar laut. Jadi siapapun kalau yang melanggar ya mohon ditindak. Tapi jangan diartikan sini apa, saya menentang Prabowo. Kok kejam sekali nih kata-katanya. Ingin mengadu domba saya. Lah inilah saya bilang. Berbahayanya media tuh saya bilang apa? Kalau emang di tangan orang yang jahat, bisa merusak karakter seseorang. Bagi saya itu media itu seperti sebuah peso. Peso itu bagus. Tapi tergantung yang memanfaatkan. Bisa kalau digunakan untuk operasi seorang dokter. Tapi juga bisa peso ini digunakan untuk orang jahat. Untuk membunuh orang. Lah inilah sekarang yang merusak karakter saya dengan Pak Hendro itu. Dengan media sesat lah. Mengatasnamakan, memasang foto saya di sini kan foto-foto lama ini, bukan foto baru. Jadi emang ini orang jahat sekali, ingin menghinakan saya lah. Akhirnya apa? Kerja saya sekian lama, yang saya ingin membawa suatu misi kebaikan, keadilan, dirusak oleh tangan-tangan setan ini, yang mencemarkan nama saya, merusak nama saya. Akhirnya apa? Saya dicaci maki. Anda wajib mencabut itu kata-kata itu. Itu pun juga terhadap Pak Hendro. Karena Pak, Anda sudah menyesatkan banyak orang. Soalnya kalau fitnah ini terus dibiarkan, saya khawatir nanti dijadikan suatu pembenaran. Karena orang yang difitnah itu nggak punya perlawanan. Yang bisa merubah fitnah itu ya orang yang melempar fitnah itu. Anda harus mengembalikan nama baik Pak Hendro dan saya itu. Jangan Anda sesatkan manusia. Anda punya tanggung jawab besar di pengadilan nanti. Dan saya mintalah kepada seluruh bangsa Indonesia, jangan cepat mencerna. Hari ini banyak video yang beredar, konten-konten narasi yang berbeda itu semuanya itu nggak ada kebenarannya, fitnah sudah. Saya heran loh kadang-kadang, kok berani-berani orang tuh berdusta membuat fitnah itu. Apakah Anda nggak punya hati atau Anda nggak takut dengan hukum karma? Karena hukum karma itu terjadi di saat Anda hubungan dengan manusia, di saat Anda berlaku zalim kepada manusia, itu hukum karma terjadi di dunia. Kalau Anda dosa kepada Allah, apapun, Anda nggak usah minta maaf, akan dimaafkan. Apa itu dosa kepada Allah? Dosa personal, misal saya berzina, saya peminum. Yang dosa itu yang dampaknya kena diri saya sendiri. Itu saya nggak usah minta maaf, akan termaafkan. Tapi kalau Anda membuat fitnah kepada orang, ini sulit sekali. Dan ini akan terjadi karma. Untuk yang lain, waspadalah sama fitnah, dosa sesama manusia. Karena karmanya akan terjadi di dunia ini. Akhirnya dunia akan jadi neraka buat Anda. Sebenarnya agama itu sudah mengisyaratkan tuh bahayanya fitnah itu sudah diberitakan oleh Rasulullah, bahkan mantunya Ali bin Abi Thalib yang dia menghadapi fitnah besar pada masa itu.
sampai terjadi Sayyidina Utsman dan juga Imam Ali sendiri terbunuh. Itu karena apa? Karena berita yang ingin mengadu domba fitnah. Seharusnya kita ini perlu berhati-hatilah. Setiap kita mendengar berita, jangan kita cepat kita terima dulu. Tabayun, kita cek apa dulu. Namanya orang memfitnah itu emang dia ingin menciptakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Tujuannya semata apa? Ingin menjatuhkan orang yang difitnah. Jadi yang jadikan korban di sini apa? Pak Hendro dan saya. Tujuannya apa? Untuk menghinakan saja. Untuk orang supaya benci kepada saya. Untuk orang supaya suasananya berbeda lagi dengan besok dengan Pak Hendro. Ini kan mungkin tangan-tangan setan aja nih, yang ingin memecah negeri ini. Mungkin saat ini Pak Hendro itu termasuk orang yang lantang lah dalam melawan agresi luar, niat luar yang ingin mengadu domba. Belum lama yang Pak Hendro mengatakan waspada terhadap Sarah, di mana Pak Hendro di situ mengatakan apa? Ini sudah main tangan-tangan luar negeri untuk mengadu domba di negeri ini. Apabila di negeri ini terjadi suatu keributan, maka mereka akan masuk ke negeri ini. Alasan apa? Untuk mendamaikan. Sebenarnya apa? Mereka ingin menghancurkan negeri ini. Jadi itulah fitnah-fitnah begitu. Jadi yang kemarin Pak Hendro sayangkan apa? Kenapa kok namanya dia itu dirusak? Seperti dia punya hubungan kasar dengan kepolisian. Itu bukan sikapnya Pak Hendro. Dia sangat terpukul itu. Dia sangat tidak terima. Ya, semogalah ini jadi pelajaran kita semua lah. Saya yakinlah semua kita ini ingin membela negeri ini, tapi dengan cara yang baik lah. Nggak perlu kita fitnah. Kita harus bisa menerima perbedaan politik itu, nggak usah terlalu dibuat permusuhan lah. Kenapa? Politik ini, demokrasi ini terus berkembang, akan terus berproses. Bisa jadi kemarin kita berlawanan, mungkin saat ini kita bisa kerjasama. Kenapa kerjasama? Ya nggak ada masalah. Kalau emang untuk maslahat NKRI, kita nggak harus membangun permusuhan. Saya ini heran kadang-kadang orang yang di sini. Pemilunya sudah selesai, permusuhannya masih panjang. Ini kan dampak politik semuanya. Kebencian karena ke politik aja. Jadi ingin terus dirongrong pemerintah yang ada saat ini. Saya ingat tuh perkataan yang Gus Dur. Negeri ini sulit maju, siapapun pemimpinnya. Kenapa? Akan dirongrong oleh bangsanya sendiri. Sementara negara lain tuh lihat, selesai pemilu ya selesai. Dia saling mendukung. Jadi saya minta itu aja lah. Jangan terus kita memupuk permusuhan, apalagi terus menggunakan fitnah hanya semata untuk apa? Melampiaskan hawa nafsunya, kebencian terhadap pemerintah atau siapapun, atau terhadap figurnya. Janganlah kita bermain media untuk jahat, karena kita tahu sendiri kan banyak negara lain di negeri Arab itu semua diadu domba dari media. Kita jangan sampai kita ikut terbawa. Jangan ada kebencian. Kalau Anda benci sama seseorang, janganlah Anda memfitnah. Berapa banyak orang yang sudah menonton itu? Berapa banyak orang yang sudah terkontaminasi dengan pendapat Anda yang itu sebuah fitnah? Kalau Anda mau tukar pikiran, saya ladenin. Tapi jangan dengan fitnah. Fitnah itu bisa membahayakan orang. Tidak ada dosa yang paling buruk itu fitnah. Karena tobatnya seorang fitnah itu apa? Mencabut omongannya. Yang dia Anda ini sekarang di berita ini, Anda tobatnya apa? Anda menyabut, Anda harus membuat berita, itu berita yang bohong. Saya mengambil suaranya Pak Hendro, foto Pak Hendro, atau dibuat isu saya katanya melawan Prabowo. Saya tidak pernah mendukung. Saya akan mendukung semua kerja pemerintah yang mana itu baik. Saya yakin pemerintah akan bertindak sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Waspadalah terhadap media ini, tulisan apapun. Banyaklah saya dapatkan di YouTube tuh dipotong-potong YouTube saya hanya untuk memfitnah orang supaya benci sama saya. Anda bertanggung jawab di hadapan Tuhan nanti kalau Anda fitnah orang. Jangan Anda anggap sepele itu fitnah. Fitnah nggak ada tobatnya. Tobatnya apa? Andaikan Anda mencabut omongan itu dan ada maaf dari saya, Tuhan tidak akan memaafkan kesalahan Anda dari hal fitnah. Andaikan kalau itu ada ribuan orang yang menonton, berarti Anda sudah menebar benih dosa itu yang Anda sulit tobatnya. Jadi hati-hati. Satu orang aja bisa berbahaya, apalagi segitu banyaknya. Itu kan jahat sekali tuh. Saya bingung tuh, kok orang bisa berani begitu loh. Ini seorang Pak Hendro loh. Kalau dia menggunakan kekuatannya bisa saja. Tapi Pak Hendro saya lihat kemarin cukup santun, saya tanya. Itulah fitnah. Ini bisa hukum perdata, bisa dituntut. Tapi ya saya kembaliin semua kepada Pak Hendro, mau menuntut atau tidak. Itu saja mungkin.